Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ernoval Muhammad Ramadan. Saya selaku pembawa acara pada diskusi bebas baper hari ini. Saya mahasiswa Kazan tahun pertama sebagai pembawa acara. Di sini saya akan memperkenalkan kakak moderator dan kakak narasumber kita, Kak Dika Ayu Safitri, selaku mahasiswa doktoral di Southern Federal University Kota Rostov, jurusan Geoscience, dan kakak narasumber kita Kak Bella Leksimita Dora, mahasiswa alumni Magister Manajemen Kesehatan Queensland University of Technology Australia. Dalam tema bebas baper hari ini adalah memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan pada waktu kesempatan saya serahkan kepada moderator kita, Kak Dika Ayu Safitri. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, bisa nanti komentar di kolom chat berikut. Nah, Kak Dika Ayu Safitri, silahkan untuk memulai. Ya, terima kasih buat Mas Naufal. Halo, selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan saya Dika. Nah, kali ini saya akan bantu buat jadi moderator pada acara hari ini. Kawan-kawan, kemarin kan kita tahu bahwa tanggal 3 Desember lalu merupakan Hari Disabilitas Internasional dan beberapa negara juga merayakannya. Nah, kali ini saya ditemani sama kawan saya, beliau namanya Mbak Bella. Bella ini teman saya ketika SMP dulu ya, Bella ya. Jadi kebetulan beliau juga penggiat disabilitas, dan juga salah satu kegiatannya juga mendukung kegiatan vaksin juga ya Mbak Bella ya. Nah, Bella, pada acara ini saya mau tanya nih Mbak Bella, bisa diceritakan nggak apa sih disabilitas itu? Dan asal mula atau sejarah ditetapkannya Hari Internasional Disabilitas, kayak gitu sih. Oh, boleh Mbak Dika. Kalau boleh saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya, mungkin bisa di-share di layar. Kak Robi nonton. Nah, iya. Saya? Iya. Ya, jadi sejarahnya bahwa perayaan Hari Disabilitas Internasional itu dimulai dari tahun 1992, tepatnya pada tanggal 3 Desember. Kenapa kok tanggal 3 Desember itu dipilih sebagai hari pelaksanaannya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Next, slide-nya bisa next. Iya, jadi yang selama ini kita kalau mengacu pengertian misalnya tentang disabilitas itu pertama digawangi oleh United Nations ya atau PBB. Jadi pada tanggal 3
Desember tahun 1992 itu ada sebuah convention atau pertemuan di mana di situ berkumpul para istilahnya para representatif dari negara-negara untuk membahas sambil menentukan terms tentang disabilitas itu seperti apa gitu ya. Nah, slide selanjutnya please. Slide yang kedua. Di sini disabilitas itu sebenarnya itu bukan satu definisi yang baku, tapi dia itu berkembang. Kita di slide selanjutnya itu kita bisa lihat jelas perbedaannya. Tahun 92 itu apa pengertiannya, lingkup apa saja yang disebut dengan disabilitas. Bisakah slide selanjutnya ditampilkan, Mbak Dika? Yang kedua, nomor 2. Ya, nah di situ akan bisa dilihat ya bahwa ketika awal, betul slide itu. Nah, pada awal konvensi itu diputuskan bahwa disabilitas itu adalah kondisi atau fungsi yang didasarkan pada kerusakan yang kerusakannya itu gimana kita menilai kerusakan itu dinilainya dari kelompok sekitar dari orang tersebut. Ya, slide-nya hilang. Slide-nya hilang, Mbak Dika. Ya, udah keluar ya Mbak ya, slide-nya lagi ya. Mohon maaf ya Mbak Bella. Nggak apa-apa. Tapi belum muncul. Belum muncul. Belum muncul di layarku. Oke. Sambil nunggu ya, jadi itu tadi kan. Tadi di judge-nya atau di nilainya itu berdasarkan dari kerusakan yang dibandingkan dengan lingkungan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu dalam 10 orang, misalnya ada satu kelompok 10 orang. Di situ ada orang yang menggunakan kursi roda, sedangkan yang lainnya tidak. Maka terms dari disabilitas itu berfungsi di situ. Karena di situ dijelaskan dari UN itu tadi, konvensi di UN itu dijelaskan bahwa disabilitas itu kerusakannya bisa apa saja. Yang pertama fisikal, mental, intelektual, gitu ya. Nah, tapi ternyata karena perkembangan zaman gitu ya, terms dari disabilitas ini berubah lagi gitu. Dia bukan hanya didasarkan dari berdasarkan dari kondisi orang itu, tapi juga didasarkan juga dari faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Maksudnya di sini pengertian yang baru itu lebih komprehensif karena di situ meliputi apa saja. Yang pertama environment-nya, lingkungan di sekitar orang itu. Yang kedua infrastrukturnya yang sehari-hari digunakan atau yang berada di environment tersebut. Jadi tidak hanya dari fisiknya si orang itu, tapi ternyata ada pengaruh dari environment-nya, infrastrukturnya, terus juga yang satu lagi attitude dari orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Apakah bagaimana penerimaan mereka terhadap si penyandang disabilitas ini tadi. Apakah ini PPT-nya bisa dilanjutkan atau bagaimana? Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, juga sudah ada sebenarnya pengertian. Ada undang-undang yang mengatur pengertian dari disabilitas. Kalau
berdasarkan undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang tahun 2016 nomor 8, itu yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungannya, dia mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Di situ pengertian dari penyandang disabilitas menurut undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, ini ya. Pada akhirnya, konvensi dari UN itu tadi, yaitu United Nations, itu memutuskan bahwa tanggal 3 Desember ini ditetapkan sebagai peringatan internasional Hari Penyandang Disabilitas, gitu ya. Dulunya namanya itu karena dulu terms-nya itu masih ngikut yang di awal konvensi itu, dulu namanya sebenarnya adalah International Day of Disabled Person sampai di tahun 2007. Tujuannya apa sih kok kita menyelenggarakan, kok UN menyelenggarakan International Day of Person with Disability ini? Yang pertama itu untuk mempromosikan atau memberikan edukasi ya, meningkatkan awareness ke orang-orang bahwa orang-orang dengan disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Mereka juga istilahnya butuh dimanusiakan. Mereka punya hak untuk hidup yang sama, untuk mendapatkan kesempatan yang sama, untuk berpartisipasi yang sama di negara tempat mereka tinggal, seperti itu. Kalau bicara tentang konvensi atau pembentukan atau perayaan International Day of Person with Disability itu pasti kita tidak lepas dari namanya framework. Framework di sini itu sebagai kerangka acuan. Jadi kerangka acuan ini gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk membuat undang-undang di negara itu sendiri, di negara yang mengadopsi framework tersebut. Jadi framework ini dibuat levelnya global, seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu bisa akses, tapi nanti terserah kembali lagi ke kebijakan negara-negara itu, entah framework ini mau diwujudkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk sebuah polisi atau regulasi, itu terserah dari negaranya. Tapi yang jelas UN sendiri sudah menetapkan bahwa ketika mau menerapkan sebuah framework, nanti ada di sini. Framework-nya apa saja? Yang pertama, Convention on the Right of Person with Disability atau CRPD. Nah, di sini ini convention ini mengatur dengan detail apa saja sih hak-hak dan kewajiban orang-orang penyandang disabilitas. Di sini semuanya diatur, dari yang kesehatannya, dari partisipasinya terhadap sosial, ekonomi, dan politik, semuanya diatur dari situ. Kemudian diatur lagi juga dalam agenda untuk Sustainable Development Goals. Jadi kita kan sekarang kan lagi gembar-gembor nih tentang SDGs ya, SDGs. Di situ juga kita perlu memasukkan bahwa SDGs itu kita perlu sebuah sistem atau environment yang benar-benar memenuhi kebutuhan dasar, memenuhi hak-hak, juga untuk dapat memudahkan orang-orang dengan disabilitas untuk melaksanakan kewajibannya. Makanya itu United Nations itu membuat target SDG itu tidak melewatkan atau tidak melupakan para penyandang disabilitas. Yang ketiga juga diatur dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ini kenapa kok penting sekali? Karena ketika terjadi bencana ya, entah itu bencana alam atau karena buatan manusia, misalnya kebakaran, itu yang paling rentan ada 3 kelompok. Yang pertama anak-anak, yang kedua lansia, dan yang ketiga adalah para penyandang disabilitas. Mereka ini kelompok yang sangat mudah sekali menjadi korban gitu ya. Jadi dalam setiap tindakan penanggulangan bencana juga respon atau persiapan disaster preparedness terhadap bencana itu
harus sudah ada kerangkanya bahwa nanti ketika menolong orang dengan disabilitas itu seperti ini, alat yang dibutuhkan tuh apa saja, seperti itu. Kemudian, framework yang berikutnya adalah Charter on Inclusion of Person with Disability in Humanitarian Action. Jadi seperti misalnya kayak NGO internasional itu kalau mereka misalnya mau mengadakan misalnya habis bencana ya, pasca bencana. Di situ diatur dengan jelas kebutuhan atau needs-nya people with disability itu apa saja yang harus terpenuhi selama masa gawat darurat atau selama mereka terpisah atau in displacement atau istilahnya apa ya, tidak tinggal di lingkungan asalnya, seperti itu. Itu di situ dijelaskan dengan detail dan sebaiknya memang harus wajib humanitarian action ini atau lembaga swadaya masyarakat ini mengacu ke sana dalam setiap program kegiatannya. Terus yang ketiga, yang berikutnya, the New Urban Agenda. Ini adalah untuk ini apa, tata kelola perkotaan, tata kelola negara, tata kelola istilahnya kayak city planning-nya itu gimana sih yang membuat perumahan itu yang ramah terhadap disabilitas gitu ya. Itu yang terakhir adalah Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development. Jadi UN itu memutuskan bahwa partisipasi para penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi itu sangat sangat dibutuhkan. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita pinggirkan karena mereka juga punya hak kan untuk memperbaiki kehidupannya, untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keahliannya itu. Selain itu juga dari financing ini juga dijelaskan bahwa kantor yang baik, pengelolaan kantor istilahnya membuat infrastruktur kantor yang ramah terhadap disabilitas itu seperti apa dan bagaimana pembiayaannya itu dijelaskan juga di situ. Di Indonesia sendiri bagaimana ya setelah adanya framework itu? Indonesia sendiri sejarahnya kita punya 3 macam undang-undang yang terkait dengan penyandang disabilitas. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97. Di situ dijelaskan bahwa, tentang penyandang cacat. Tapi sayangnya undang-undang ini itu belum berperspektif hak asasi manusia, masih charity base atau hak-hak penyandang disabilitas itu dinilai sebagai masalah sosial. Jadi intinya negara harus memberikan santunan kepada para penyandang cacat. Para penyandang cacat harus ditempatkan di satu lembaga khusus seperti itu. Maksudnya tidak ada apa ya, tidak ada penghormatan terhadap hak-hak mereka dan tidak ada semacam pembuatan regulasi bagaimana orang-orang dengan penyandang disabilitas ini mampu apa ya, mengaktualisasikan diri. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD atau konvensi yang tadi di UN itu yang mengatur secara detail hak dan kewajiban para penyandang disabilitas. Nah, di sini Indonesia itu sangat apa ya? Kita sudah bisa tahu bahwa Indonesia punya niat baik, punya tujuan baik. Mereka pemerintah Indonesia sudah mulai terbuka bahwa menyadari ternyata hak dan kewajiban orang disabilitas itu seperti ini. Akhirnya dibuatlah undang-undang ini tahun 2011 itu sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk penyandang disabilitas. Undang-undangnya sendiri kalau teman-teman buka itu adalah terjemahan dari Convention on the Right of People with Disability. Di situ diterjemahkan secara jelas ke dalam bahasa Indonesia, jadinya lembaga-lembaga negara atau institusi-institusi negara yang mau menciptakan lingkungan yang aman atau inklusi atau apa ya istilahnya mencakup seluruh orang baik yang non penyandang disabilitas atau yang penyandang disabilitas itu dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, tapi ternyata berdasarkan kajian para ahli hukum undang-undang, kita perlu satu undang-undang yang dengan jelas, maksudnya
sesuai dengan, konteks di Indonesia. Akhirnya pada tahun 2016 ini dengan perjuangan teman-teman aktivis disabilitas, keluarlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, di situ kita bisa lihat dengan jelas kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, di situ itu dengan jelas terjadi pergeseran persepsi atau paradigma tentang disabilitas dan hak-haknya gitu ya. Kalau dulu, negara itu hanya memandang, penyandang cacat itu, penyandang disabilitas itu sebagai orang yang wajib disantuni, orang yang wajib dikasihani, orang yang istilahnya, negara banyak memberi gitu ya, tapi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 8 ini, dilibatkan para penyandang cacat ini untuk berpartisipasi aktif dalam kelangsungan bernegara, seperti itu. Selanjutnya. Mbak Bella, sebelum lanjut nih Mbak Bella, Iya. tadi kan udah ngobrol, Iya. udah ngobrol materi nih. Saya tertarik misalkan tadi kan bicara masalah UN juga, kira-kira kalau di Indonesia sendiri banyak dong kayak NGO ataupun misalkan, suatu lembaga yang memang, mendukung gitu ya kegiatan daripada, teman-teman dari disabilitas. Nah, kira-kira salah satu atau beberapa organisasi tersebut bisa disebutin nggak Mbak Bella? Dan misalkan nih, siapa saja yang bisa masuk ataupun misalkan saya berpartisipasi itu, apakah bisa seperti itu? Bisa. Jadi istilahnya berkat teman-teman aktivis disabilitas di Indonesia itu kita bersyukur ya, kita punya UU Nomor 8 2016 tadi. Teman-teman itu tidak bekerja perorangan, tapi mereka itu ada wadahnya. Salah satu yang saya kenal dekat dan itu rekan kolega saya ketika sekolah di Australia itu adalah Sigap. Nama lembaganya Sigap. Sigap itu adalah NGO atau LSM untuk orang-orang yang mengalami visual impairment, termasuk tunanetra seperti itu. Jadi di situ para istilahnya penyandang disabilitas yang bagian visual impairment itu mereka bekerja untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman tidak hanya dari golongan yang tunanetra saja, tapi juga baik yang fisikal juga, dari yang mental juga, itu diperjuangkan. Salah satu hasilnya ya dari Undang-Undang Nomor 8 itu, terlahirnya Undang-Undang Nomor 8 itu. Kalau misalnya apakah kita bisa ikut nih meskipun kita bukan, salah satu orang dengan penyandang disabilitas ya, bisa, mereka sangat terbuka sekali, justru mereka malah senang gitu loh, kita ikut terlibat, teman-teman semua ikut terlibat itu sebagai bentuk istilahnya, penghargaan atau pemberian istilahnya penghargaan, terus juga, salah satu upaya untuk kerjasama, partnership terhadap teman-teman, penyandang disabilitas untuk, membuat lingkungan yang inklusi. Jadi kita, para penyandang disabilitas itu seringkali menyebut inklusi gitu ya. Inklusi itu apa sih sebenarnya? Inklusi itu sebuah environment di mana semua orang itu bisa hidup atau bisa berpartisipasi dengan nyaman tanpa tanpa ada diskriminasi, tanpa ada bullying, tanpa ada, istilahnya kita tidak dilibatkan, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, eee, berkegiatan di sana, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau udah bahas masalah disabilitas, terus organisasi yang menaunginya, nah kira-kira aku pengen tahu nih Mbak, kira-kira berapa banyak sih teman-teman, disabilitas di dunia ini? Mungkin bisa udah ada datanya kah atau kayak gimana? Terus mereka kayak tadi kan sempat kayak frameworks dari teman-teman tawarkan kan saya tertarik masalah kayak pengembangan infrastruktur dan juga, penyetaraan upah kerja misalkan. Memang saya tahu juga ada isu-isu tersebut kan ya. Nah kira-kira hak apa yang memang kawan-kawan, bukan tuntut ya ceritanya ya, maksudnya disamaratakan kayak gitu ya. Terus bagaimana, berapa banyak sih teman-teman disabilitas di Indonesia? Apakah sudah sejauh itu pendataannya atau bagaimana, Mbak? Iya.
Kalau data mungkin kita bisa buka slide selanjutnya ya, kita lihat secara global dulu. Nah, bahwa UN atau PBB itu menyebut para penyandang disabilitas itu para minoritas terbesar di dunia. Kenapa kok disebut minoritas? Yang pertama, nanti akan kita bahas deh. Jadi menurut data itu 1 dari 7 orang di dunia itu mempunyai apa ya istilahnya mempunyai layak untuk disebut penyandang disabilitas dan lebih dari 100 juta orang penyandang dengan disabilitas itu adalah anak-anak. Next sebelumnya itu. Kemudian anak-anak dengan disabilitas itu biasanya 4 kali lebih rentan untuk mengalami kekerasan dan 80% dari orang dengan disabilitas itu tinggal di negara berkembang dan 50% dari orang dengan disabilitas itu tidak mampu atau tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Jadi ini ya Mbak Bella, kayak negara berkembang termasuk salah satunya Indonesia ya? Iya. Nah, sayang sekali tapi ya, kalau di Indonesia sendiri kita masih belum punya data yang reliable untuk, apa ya, istilahnya ditunjukkan. Berapa sih sebenarnya, orang dengan disabilitas di Indonesia itu? Kenapa kok kita bisa punya masalah data seperti ini? Sebenarnya bukan hanya masalah disabilitas aja ya, pendataan untuk disabilitas aja yang bermasalah. Masalah kesehatan lain pun, masalah kesehatan pun misalnya jumlah anak yang dilahirkan itu kadang-kadang juga tidak tercatat. Sedangkan kalau untuk masalah disabilitas ini terlebih kepada attitude atau apa ya istilahnya sikap dari keluarga dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Kadang-kadang mereka masih saya temui bahwa kebanyakan orang-orang yang mempunyai salah satu anggota keluarga dengan disabilitas itu malu gitu ya, malu untuk mengakui bahwa ada anggota keluarganya yang dengan penyandang disabilitas. Akhirnya karena malu itu dikurung di rumah, dipasung, sehingga tidak terlaporkan, malah tetangganya yang tahu dan melaporkan ke kayak Pak RT-nya, ke Pak Lurahnya, ke puskesmasnya, seperti itu. Jadi kendalanya adalah pertama di attitude di attitude dari orang Indonesia ini yang belum bisa menerima kondisi ini. Selain itu juga pernah saya temui di lapangan bahwa mereka mengira orang-orang dengan disabilitas itu kutukan buat keluarganya, jadi aib, seperti itu ya. Jadi istilahnya apa ya, perlu lebih banyak diedukasi lagi dan kita teman-teman lainnya di LSM itu sedang berjuang melakukan pendataan istilahnya nobody left behind gitu. Jadi biar semuanya itu terpenuhi hak-haknya seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi dari keluarga, dari apa ya kayak pemerintah setempat juga ya. Jadi memang memang kalau memang dari keluarga memang itu yang seperti kayak dukungan terpenting ya buat teman-teman. Benar banget. Ya juga ada saya juga beberapa dengar memang di Indonesia beberapa tempat masih kayak ada ya betul ada semacam itu kutukan gitu, itu penyakit menular kayak gitu ya, rata-rata kan memang seperti itu ya. Dan kadang juga ada memang kayak pemerintah lokal itu yang kayak ignore, nggak peduli atau kayak gimana seperti itu ya. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu ya, mungkin dari adanya Undang-Undang 2016 nanti bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, salah satu lagi sih nambahin juga pemerintah daerah karena sekarang sistem negara kita kan otoda ya, otonomi daerah. Itu kadang-kadang undang-undang di pusat mengeluarkan undang-undang gitu ya, tapi nanti implementasinya per kabupaten itu atau per daerah itu bisa beda-beda gitu. Seperti kayak di Surabaya itu kan Bu Risma ini ya gencar sekali kan membuat lingkungan yang ramah anak, itu ramah disabilitas, itu beda kalau di provinsi lain gitu. Jadi salah satu tantangannya juga sistem pemerintahan di Indonesia ini yang otonomi daerah itu saya rasa.
Heeh, Jadi pendekatan kepekaan baru. dari ini ya, kepalanya sendiri ya harusnya ya. Iya, heeh. Jadi Surabaya udah Padahal di pusat juga sudah ini, iya. promosi kota sendiri kita. Iya. Waduh. Iya, Mbak Bella, jadi tiap tahun tuh kan saya baca kayaknya UN menetapkan salah satu tema tiap tahun. Nah, tahun 2018 ini temanya apa sih Mbak Bella? Dan kira-kira bagaimana perayaannya di dunia, khususnya di Indonesia, kayak gimana kemarin? Temanya adalah tahun 2018 nih ya, Empowering Person with Disabilities and Ensuring Inclusiveness and Equality. Pokoknya membuat sebuah lingkungan yang inklusif, equitable, dan sustainable. Inklusif itu apa? Seperti yang tadi saya bilang bahwa melingkupi semua kalangan. Equitable artinya sama, semua mendapatkan haknya, semua melaksanakan kewajibannya, terfasilitasi untuk beraktivitas atau mengaktualisasikan diri, juga terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu. Itu temanya 2018. Kalau perayaan, saya kurang begitu mengamati ya kalau perayaan di Indonesia, tapi sejauh yang saya tahu kalau di luar negeri, terutama di negara maju yang sudah aware dan punya undang-undang tersendiri tentang disabilitas itu sangat meriah. Maksudnya promosi untuk peningkatan awareness-nya itu terasa. Tapi kalau di Indonesia sendiri, yang saya tahu sih Kementerian Kesehatan itu dengan jelas mereka juga promote untuk awareness-nya. Teman-teman dari LSM itu juga seringkali mengadakan kegiatan pada hari itu, entah itu berupa kajian atau acara atau kayak bakti sosial, itu juga ada sih di Indonesia. Terus juga kadang-kadang juga kita nimbrung ikut ke acara atau perayaan lain. Misalnya kayak teman saya itu untuk promote tourism Indonesia, wisata di Indonesia, dia itu menggalakkan program namanya Jakarta Barrier Free Access gitu ya. Jadi dia itu berjuang supaya lokasi wisata, destinasi wisata di Jakarta salah satunya itu aksesibel. Aksesibel di sini maksudnya nggak hanya dinikmati orang-orang yang bisa berjalan gitu ya, tapi juga orang-orang yang berkursi roda seperti teman saya itu dapat dengan mudah menikmati, misalnya Museum Fathahillah, terus Monas, seperti itu. Itu upaya yang dilakukan teman-teman sih. Ya, kayaknya penjelasannya Mbak Bella udah cukup jelas ya teman-teman. Nah ini mungkin saya mau ngulik-ngulik dikit ya Mbak Bella masalah dari pengalamannya Mbak Bella. Kan saya baca Ya. profilnya Mbak Bella kan merupakan survivor transversa myelitis gitu kan. Itu bisa disebutin nggak itu apa, terus gejalanya apa, seperti apa gitu ya. Terus kan dan gimana sih cara pencegahannya Mbak Bella kayak gitu. Jadi itu sebenarnya saya itu didiagnosis dengan transversa myelitis itu usia 12 tahun, kelas 1 SMP kayaknya. Ya, kelas 1 SMP. Itu awalnya tidak langsung seperti itu. Jadi seingat saya ya, waktu masih kecil itu saya masih bisa lari-lari, masih bisa loncat-loncat, masih bisa sepedahan, kebut-kebutan gitu. Tapi tiba-tiba guru saya guru saya itu melapor kepada ayah saya gitu, bilang bahwa, "Bella nih kalau olahraga tiba-tiba sering jatuh," gitu ya. Terus juga jalannya kok aneh gitu, jadi pincang padahal sebelumnya enggak. Nah, perubahan itu yang yang teramati oleh guru saya disampaikan kepada ayah saya ketika pengambilan rapor kelas 6 SD. Karena itu terus ayah saya tuh bawa saya ke rumah sakit dulu, ke dokter dulu, dapat rujukan ke rumah sakit, di situ saya diperiksa darah. Sempat opname juga sih kelas 6 itu 3 minggu, untuk diketahui sebenarnya saya itu ada apa gitu. Tapi saya lupa waktu itu kelas 6 itu diagnosisnya apa. Sempat juga ngerjain ujian nasional tuh di rumah sakit pas itu, karena berulang kali harus, rawat inap gitu ya. Terus pas SMP, baru masuk SMP itu
tiba-tiba saya harus opname lagi, di situ saya diambil cairan tulang belakangnya untuk diperiksa secara laboratorium. Di situ barulah diagnosisnya itu tegak, yaitu transverse myelitis. Saya sendiri istilahnya apa ya, waktu kecil itu nggak ingat kayak apa itu ya penyakitnya. Pokoknya tahu-tahu saya kakinya lemas, jalannya pincang. Mungkin Dika tahu ya, kita pernah satu sekolahan gitu. Terus kekuatan tangan itu kadang bagus, kadang enggak gitu. Jadi kayak lemes gitu tah Bella ya? Lemes gitu tuh jalan tuh. Terus Iya, apakah jadi kebetulan waktu itu yang saya rasa sampai sekarang sih kaki kiri saya itu yang benar-benar berat banget untuk jalan gitu. Jadi selain itu juga keseimbangan, ya keseimbangan saya itu yang tiba-tiba jadi jelek. Kadang teman-teman mungkin kalau jalan di yang nggak rata sedikit, yang berkerikil mungkin oke-oke aja ya. Tapi kadang saya kalau misalnya lagi kondisi nggak fit, kurang istirahat, itu saya bisa jatuh berkali-kali seperti itu. Itu penyebabnya pertama infeksi virus, infeksi bakteri, gejala autoimun itu. Kalau yang saya ini, saya karena infeksi virus, tapi saya kurang tahu virusnya apa, karena waktu itu dokter menjelaskan langsung ke orang tua. Jadi istilahnya apa ya, orang tua saya juga karena bukan background-nya orang kesehatan ya, jadi cuma bilang, Yos kamu sakit ini, gitu. Jadi saya apalagi zaman dulu dari kayaknya orang masalah heeh. belum aware gitu ya, misalnya sakit gitu ya, Nduk ya. Kayaknya ya udah gitu ya. Terus Iya. aku tuh sempat baca-baca nih Bel kayak salah satu survivornya ini paling parah survivornya itu mengalami apa ya kayak gangguan apa sih Bel? Kayak misalkan apakah dia memang secara permanen dia Oh ya, lumpuh iya kita kasarannya atau jelaskan. gimana? Iya. Jadi serangan atau infeksi dari transverse myelitis itu bisa terjadi sekali seperti yang saya alami atau bisa terjadi beberapa kali atau recurrent atau kambuhan gitu ya. Kalau saya terjadi sekali, orang-orang yang terjadi terinfeksi sekali itu biasanya ada bisa sembuh total tergantung infeksinya karena transfer myelitis itu nyerangnya ke tulang belakang, serabut otot di tulang belakang. Kita tahu sendiri kan tulang belakang itu salah satu sistem saraf pusat yang penting setelah otak di situ. Nah, ada orang yang infeksinya itu nggak parah, jadi setelah opname, setelah pengobatan dia bisa normal kembali. Ada orang yang meskipun hanya terinfeksi sekali, tapi efeknya luar biasa seperti saya misalnya. Di sini saya mau cerita bahwa saya pernah ingat waktu SMP itu kontrol setelah opname itu dokter bilang gini, kamu kuat banget, rata-rata anak-anak yang sakit seperti kamu itu sudah nggak bisa sekolah karena harus pakai kursi roda, seperti itu. Kelumpuhan itu yang paling banyak. Tapi yang paling kasihan tuh kalau kita terkena infeksi yang berulang gitu. Berulang ini paling parah mereka harus bed rest, nggak bisa gerak. Jadi paralisis istilahnya kalau di kesehatan seperti itu. Harus baring di tempat tidur. Iya, iya. Oke. Nah, berarti kalau tadi kan dibilang kalau misalkan terparah kan memang banyak teman-teman yang akhirnya putus sekolah ya. Kayak gitu nggak bisa sekolah juga. Nah, Bella waktu S1 kan dulu di UNER nih, ya kan, itu udah berapa tahun yang lalu kayaknya gitu, zaman-zaman kita muda, Bel. Nah, Masih muda kok. masih muda sampai sekarang tetap muda. Promosi. Jadi gini, Bel, kayak aku mau tanya dong, perkembangan Iya. infrastruktur gitu ya, waktu misalnya sekolah di UNER, waktu S1, sama waktu S2 di Australia jelas berbeda, sangat berbeda gitu kan, ramah Sangat. lingkungan gitu kan, apalagi kan misalnya Australia lebih aware, lebih support gitu ya. Nah, pada zaman itu pada zaman saat ini kan ketika Bella udah balik nih ke Indonesia. Nah, kira-kira perkembangan infrastruktur untuk kawan-kawan difabel tuh lebih ramah lingkungan nggak di Indonesia? Jangan jauh-jauh deh di Surabaya misalkan sekolah-sekolah atau university kayak gitu gimana, Bel? Kalau dulu waktu saya sekolah S1 itu 3 lantai.
saya tuh harus nge-lab di lantai 3, sedangkan kelasnya sebelumnya di lantai 1. Jadi, dan itu nggak ada lift, nggak ada eskalator gitu ya. Kendalanya itu kalau misalnya dosennya ngasih kuliah mepet jam praktek, di mana kita dituntut kalau praktek itu 30 menit sebelum praktikum dimulai, kita harus pretest. Yang terlambat pretest tidak boleh masuk, gitu. Itu agak challenging banget waktu itu, jadi harus lari-lari kan, di kayak gitu. Nah, kalau paling sebel itu kalau ada dosen yang ini udah ngajarnya lama, terus mau praktikum, ada pretest juga, harus siap-siapin alat, harus pakai APD khusus untuk praktikum, terus kita lari-lari dari lantai 1 ke lantai 3 atau lantai 2 ke lantai 3 itu kadang saya, apa ya, telat-telat, terus juga sempat tergelincir juga, sempat terjatuh, itu sih tantangannya. Yang paling berat waktu kuliah S1. Kalau yang waktu kuliah S2 itu luar biasa sih support-nya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, sebelum saya kuliah S2 untuk daftar, kan saya dapat beasiswa tuh. Untuk daftar beasiswa di Australia itu sebenarnya saya punya konflik batin gitu. Karena, konflik batinnya gini, di formulir aplikasi beasiswa itu ada salah satu isian yang harus saya isi. Pertanyaannya itu, "Are you, people with disability? Yes or no?" gitu ya. Kalau yes dijelaskan, nanti support-nya apa yang diminta, dari university di Australia. Nah, di situ saya itu benar-benar apa ya, konflik batin banget soalnya selama ini orang tua saya itu nggak pernah menyatakan atau mendidik saya atau mendoktrin saya bahwa saya orang yang cacat gitu, nggak pernah. Orang tua saya hanya bilang bahwa kamu ini spesial gitu, beda sama adik-adikmu. Kalau adikmu bisa lari-lari, kamu jangan lari-lari. Hanya sebatas itu. Jadi sampai saya besar pun itu masih tertanam gitu loh, bahwa saya ini sakit gitu, bukan orang cacat tapi karena saya masih bisa jalan, saya nggak pakai kursi roda, yaitu karena apa ya, keterbatasan pengetahuan saya bahwa pengertian disabilitas itu nggak hanya karena saya nggak pakai kursi roda, seperti itu. Nah, ketika ngisi formulir untuk beasiswa Australia itu, di situ saya, mikir-mikir gitu, kalau saya centang no, jawaban no, pasti saya bakalan kesulitan dan, ketahuan banget nanti kalau misalnya performa akademiknya menurun karena hambatan sarana gitu. Tapi kalau saya bilang yes, berarti saya harus melabeli diri saya sebagai penyandang disabilitas seumur hidup. Istilahnya mau nggak mau mengakui bahwa saya memang disabilitas gitu. Jadi apa ya, istilahnya ketika saya timbang-timbang mana benefit and risk-nya, akhirnya di situ baru saya menyadari, oh saya memang orang dengan kebutuhan gitu, kebutuhan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Di situ baru saya, sadar, saya centang isinya disabilitas. Di situ saya minta waktu support yang dibutuhkan, saya minta bahwa boleh nggak diberikan kelonggaran waktu perpindahan dari kelas ke kelas, karena, kondisi mobilitas yang tidak baik, saya bilang gitu. Dan ketika di-approve itu permintaan saya itu mereka luar biasa. Di sana itu saya nggak hanya ditawari, "Kamu mau jeda waktu berapa untuk perpindahan dari kelas ke kelas, gedung ke gedung?" gitu ya. Terus juga, "Kamu mau nggak, disediain voucher taksi, untuk antar jemput kamu ke rumah? Karena rumah kamu meskipun jaraknya hanya 600 meter dari kampus, itu kan mendaki gunung," gitu. Kayak gitu sampai mereka itu detail banget. Mulai yang dari physical need-nya saya, sampai ke mental health saya itu juga mereka benar-benar aware gitu ya. Nah, ketika pulang balik ke Indonesia itu rasanya kayak, apa ya, rasanya kayak syok banget Kaget gitu. lagi. Heeh. Wow. Duh, aku biasanya bisa jalan-jalan ke sini sendirian, bisa traveling sendirian, tapi di Indonesia ini kayak gini, ini kayak gini, pokoknya itu stressful banget pas balik.
Terus sempat sih mampir ke UNER gitu ya, mampir ke UNER, ada perlu di situ, ke Fakultas Farmasi, oh ternyata sekarang sudah ada remnya gitu, rem untuk wheelchair-nya, rem atau apa sih, landasan Tempat miring. ini ya Heeh yang ada itu ya. heeh heeh, itu, kayak gitu. Oh ya, baguslah gitu, Karena sih karena akunya juga di Indonesia apalagi kan kebetulan aku juga dosen ya di Untak, wah sekalian heeh promosi gitu kan. Di Untak heeh, juga kayaknya sekarang udah ramah lingkungan gitu. Dulu iya, pertama kali belum ada, terus sekarang udah yang ada tempat adasannya udah kayak ada chatnya juga gitu, bener-bener udah bagus iya, lah. Terus juga kayak ada apa parkiran khusus buat teman-teman memang berkebutuhan khusus kayak gitu. mhm. Nah ini Terus juga kayaknya lihat di public space juga, oh baguslah sudah ada itu kan untuk yang tunanetra itu kan, oh iya itu betul juga betul. saya kaget juga, oh Surabaya udah bagus. Surabaya Kayak kayaknya gitu. ini ya, apalagi di taman-tamannya juga bener-bener sudah perubahannya juga cukup baik lah kalau aku bilang, ramah sekali Banget masyarakat gitu ya. Apalagi juga banget. beberapa di mall juga saya lihat itu kayak ada kamar mandi khusus seperti itu. Cuman Iya, harus tinggal ini benar-benar aja sih transportasinya Indonesia, betul betul, transportasi, iya. heeh. Nah, ini kan sisa waktu tinggal 15 menit nih, mungkin saya kembalikan lagi ke Mmm, Mas Naufal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa teman-teman udah tanya gitu kan di kolomnya di YouTube gitu. Saya kembalikan ke Mas Naufal ya. iya, Nah, wah, terima kasih banyak nih untuk Kak Bella Laksmita Dora dan Kak Dika Aisyah Fitri yang udah mengisi diskusi hari ini sangat menarik. Oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan tentang diskusi bebas baper hari ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah terkumpul di kolom komentar. Untuk Kak Bella, ini ada pertanyaan dari Raffi Raihan. Sekitar mhm. berapa orang Indonesia yang menderita disabel? Mungkin bisa dijawab. Berapa banyak orang yang menderita disabel? Kayaknya tadi saya udah bilang bahwa hampir 80% dari populasi di developing country itu tercatat sebagai disabilitas. Kalau di Indonesia sendiri saya tidak punya datanya ya, berapa jumlah secara general, karena kita masih terkendala pencatatan dari level yang paling bawah. Kalau, boleh share, eee, kalau boleh share, ada satu desa di Jogja, itu yang benar-benar, apa ya, benar-benar rapi banget, istilahnya dari pendataannya siapa aja warganya yang, penyandang disabilitas, terus juga, apa, infrastruktur apa yang mereka gunakan gitu. Itu, mungkin bisa dicari di Jogja, apa ya, kalau nggak salah namanya itu Kampung Ramah Disabilitas atau apa. Di situ salah satu istilahnya komunitas, di situ dijelaskan berapa kepala keluarga yang ada di situ, berapa yang ada disabilitasnya. Kalau secara Indonesia secara keseluruhan saya belum punya datanya. Tapi nanti kalau misalnya ada, akan saya share melalui Permira ini. Oh ya, Heeh. kalau aku ada pertanyaan sih Mbak Bella, Ya, satu pertanyaan. mhm. Nah, sikap atau hal-hal apa sih yang kiranya dilakukan untuk tidak menyinggung gitu ya, teman-teman difabel tuh kayak gimana? Eee, jadi kan kadang kan ada teman-teman yang beda kan, teman-teman yang penyandang dan juga tidak gitu kan. Jadi beda, kira-kira secara singkat deh kira-kira seperti apa sikap-sikap yang harus dilakukan sama kayak teman-teman saya kayak gitu lah. Mhm. Misalnya ya, teman-teman ketemu orang-orang dengan disabilitas, misalnya orang tunanetra atau, pakai kursi roda, yang pertama kalau teman-teman pengen bantuin, misalnya ketemu mereka ini lagi bawa banyak barang, banyak bawa barang bawaan. Nah, teman-teman pengen nawarin pertolongan tapi ragu-ragu, iya enggak gitu. Tanya aja, nggak apa-apa. Jadi, kalau,
misalnya mau nanya orang yang tunanetra, ini apa, pegang pundaknya apa, jawil, apa bahasa Indonesianya apa ya jawil itu? Colek. Nah, Dicolek, betul. Heeh, colek pundaknya pelan-pelan aja gitu ya. Permisi, apa saya bisa membantu bawa barang bawaannya gitu ya. Nah, tapi kalau ketemu orang dengan kursi roda, juga sama colek pundaknya, tanya, "Bisakah saya bawa barang bawaannya?" Atau diaturkan istilahnya biar dia bisa enak lah gitu ya ngendarai kursi rodanya. Nah, untuk mengatur, untuk orang dengan kursi roda ini perlu diingat ya, kursi roda itu adalah bagian dari tubuh orang yang pengguna kursi roda. Jadi kita nggak boleh sembarangan megangin kursi rodanya, kita nggak boleh sembarangan sender di kursi rodanya, apalagi naruh barang bawaan gitu, barang bawaan si orang itu sendiri di pangkuannya atau di, apa, biasanya kalau kursi roda di Australia itu bagian belakangnya itu kayak ada kayak small bag gitu ya di situ atau kita naruh di situ gitu. Kalau misalnya kita nggak di-request untuk naruh di situ, jangan ditaruh kayak gitu. Terus juga yang berikutnya, ini kalau misalnya ini apa, ngomong sama orang tuli gitu ya, ngomong sama orang tunanetra, itu jangan teriak-teriak, tapi kita lebih banyak ke ekspresi wajah gitu, misalnya senang kita senyum. Juga kita perlu sedia pulpen sama notes gitu, jadi biar mereka kalau misalnya kita kesulitan mengekspresikan, bisa ditulis. Terus Oh, yang terakhir adalah kalau misalnya di tempat umum nih ya, kalau lagi ke mall terus tiba-tiba pengen ke toiletnya yang biasa antri, yang kosong cuma yang accessible toilet, jangan sekali-sekali pakai di situ. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita pakai itu ada orang yang membutuhkan, yang lagi nggak bisa menahan pengen kencing atau pengen buang air besar seperti itu. Itu sangat tidak boleh sekali. Kalau dulu di Australia ketika ada satu orang yang ketahuan pakai accessible toilet itu istilahnya bisa dikeroyokin yang antri toilet lainnya gitu. Jadi please be aware gitu aja. ya, bener ya. Iya nih, ini kayaknya tinggal 10 menit tersisa, tapi masih Mhm, banyak pertanyaan nih Mbak Bella. Ini mhm, salah satu pertanyaan dari Ketua Permira nih Mbak titipan, tadi WhatsApp aku. Halo mhm. Robi, halo. Apakah ada peraturan pemerintah Indonesia tentang dunia kerja untuk penyandang disabilitas? Dan ada dua tadi ya, pertanyaan satu dari Bima, itu lebih baik menggunakan kata difabel atau disabilitas? Ini ada dua pertanyaan nih Mbak. Mhm. Yang pertama tadi dari Ketua Tadi yang Permira. peraturan pekerjaan ya, Oh, yang peraturan pekerjaan itu saya sempat lihat rekrutmen CPNS di beberapa kementerian. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa penyandang disabilitas yang berpeluang untuk bisa masuk di sana gitu. Terus juga ada di lembaga independen pemerintah, maksudnya seperti yang tidak terkait dengan kementerian gitu ya. Itu juga ada mulai membuka peluang untuk teman-teman dengan pengguna kursi roda untuk mendaftar bekerja di sana itu juga ada. Maksudnya Indonesia sendiri sudah mulai terbuka dengan adanya lowongan itu, tapi mungkin karena kita masih perlu banyak belajar, masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Misalnya gini, sepengalaman saya sendiri ya, sebelum saya bekerja di tempat yang sekarang, itu saya pernah apply di salah satu NGO gitu ya, NGO besar di bidang kesehatan. Di situ saya ketika interview, saya menyatakan diri bahwa saya ada disabilitas, saya butuh support dari perusahaan berupa ini gitu. Hanya bukan sebuah material gitu, misalnya waktu yang fleksibel gitu ya, terus juga mohon tidak ditempatkan di lantai yang tinggi kalau nggak ada liftnya, saya hanya bilang seperti itu kan. Tapi ternyata entah ini perasaan saya saja atau apa gitu ya, yang menginterview saya itu langsung kaget, "Oh, kamu punya disabilitas? Oh, wah
wah kayaknya agak susah nih kalau ngerjain proyek ini gitu. Nanti kamu kerepotan sendiri. Itu seperti itu. Jadi istilahnya masih ada diskriminasi kalau misalnya kita mau disclosure kondisi kita gitu. Akhirnya itu nggak hanya ternyata hanya saya juga, teman-teman saya yang lulusan Australia itu juga ketika mendaftar ke Indonesia itu mereka galau, ini di surat lamaran disebutin nggak ya kalau kita punya disabilitas, ntar kalau disebutin langsung di reject, tapi kalau nggak disebutin pas interview kita ngaku juga di reject, jadi masih serba salah. Itu sih yang perlu masih diperbaiki lagi untuk employment-nya. Terus tadi yang kedua disabilitas atau difabel gitu ya. Iya, kita masih bingung-bingung tuh Bel. Itu kayak gimana? Istilahnya gini aja, kalau Indonesia nyebut, dulu kan sering bayang, oh orang cacat, itu tidak sopan. Itu sebuah konotasi yang negatif sekarang. Sekarang positifnya apa? Penyandang cacat. Terus kalau masalah difabel atau disable gitu ya, itu sebenarnya masih digodok oleh teman-teman lain gitu. Ada beberapa ketentuan atau ada beberapa kelompok yang mengatakan mending difabel aja karena itu artinya different ability. Tapi ada juga teman-teman yang menyatakan mending sebut aja people atau person with disabilitas. Jadi kita masih belum ada konsensus yang jelas. Jadi both difabel or person with disability is okay. Pokoknya bukan disabled person gitu ya. Dan bukan cacat ya, it is not good ya. Ya. Ini ada satu Bel, sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Sampai ini ya, sampai subuh sekalian. Ini ada pertanyaan dari Basuki Sektijo Aji gitu ya. Seberapa sejahtera kaum difabel di Indonesia? Karena setahu saya masih banyak orang difabel yang memiliki perbedaan kesetaraan. Ini lagi-lagi nih. Ya, it's very true ya. Sekalian pertanyaan kedua kali ya Bel ya, biar boleh. Yeah. Ini dari Yusri Alfi, bukan Yusri Alfia. Malam Kak, malam. Saya mau tanya nih, di daerah saya banyak banget pedagang kerupuk Palembang yang mereka itu adalah tunanetra. Itu termasuk ranah pengeksploitasian tunanetra nggak sih? Terima kasih sebelumnya. Nah ini lagi-lagi pertanyaan seperti itu Bel. Gimana Bel? Boleh. Jadi yang pertama tadi saya ulangin ya, seberapa sejahtera kaum difabel di Indonesia. It depends. Jadi disabilitas itu kalau kita bicara dari sosial ekonomi status ya, itu di status ekonomi yang tinggi ada, status ekonomi yang menengah ada, yang rendah juga ada. Jadi kalau misalnya bicara kesejahteraan itu kembali lagi ke kelompok-kelompok tempat mereka berasal. Maksudnya kelompok-kelompok di sini kelompok sosial ekonominya ya. Kalau kayak di sekolah-sekolah SLB yang kelompok orang-orang kaya, so kita nggak usah ragu ya, mereka insya Allah lah terjamin gitu. Tapi yang bermasalah ini ternyata penyandang disabilitas yang berada di ekonomi menengah ke bawah itu sangat amat susah gitu. Di sini saya kan sekarang lagi tugas di Kalimantan, pernah ketemu keluarga anaknya yang pakai kursi roda. Anaknya yang pakai kursi roda ini tidak disekolahkan, hanya di rumah saja, tidak boleh bermain. Jadi apa ya istilahnya kalau sebuah pembatasan untuk hak si anak ini untuk meningkatkan keilmuannya, untuk bersosialisasi. Jadi kalau itu bisa dibilang salah satu indikator kesetaraan, indikator kesejahteraan, sangat jelek sekali, sangat jauh buruk ya. sekali. Jadi Indonesia masih perlu belajar banget ya Bel ya. Masih banyak banget. Ya. Terus yang pertanyaan kedua itu gimana nih Bel? Misalkan di tempatnya banyak yang jualan kerupuk, tapi ternyata temannya tunanetra. Nah itu karena pengeksploitasian nggak? Kadang kan kalau aku ngeliat di jalan gitu kan ada orang yang mohon maaf kayak yang tua atau yang memang dia ini ya
kakinya berkebutuhan khusus kan kita kan Amputasi. lebih iya, ada yang sisi lain kayak mau ngasih, ada yang ini beneran nggak sih gitu loh, kadang kayak gitu Nah, kan. iya. Nah, itu kayak gimana Bel? Yang tunanetra Kata, gitu, itu kan tadi not tunanetra ya, itu eksploitasi atau bagaimana ya Bel? aku tanya dulu dia jualan kerupuk itu disuruh orang apa emang dia pengen kerja untuk mencari uang gitu. Kalau memang dia salah satu keahliannya yang bisa itu untuk mencari uang gitu, ya itu rasanya bukan eksploitasi ya, tapi sebuah apa ya penghargaan kali ya, upaya atau memfasilitasi si orang ini itu untuk independen, untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya itu disuruh orang biar kerupuknya laku gitu ya, sama kayak pengemis yang kakinya diamputasi terus minta-minta, itu apa ya kompleks ya itu Iya. kita bisa sebut sih bilang wah dieksploitasi tuh pasti nanti upahnya kecil gitu karena kan dia nggak bisa melihat pasti nanti dikasih uang berapapun nurut aja kita juga nggak ketahuan kan uangnya itu berapa upahnya itu bisa jadi eksploitasi tapi kalau yang masalah pengemis itu kembali ke mental juga sih Betul, betul. Masalah mau pengemis kan nggak memang ini ya, masih ya yang kadang ada bagian yang itu kayak nggak bener deh gitu loh. Ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah 1 jam mungkin. Habis pertanyaan ini mungkin nanti bisa dikembalikan ke Mas Noval gitu ya. Mbak Bella ini dari Raisa Rifatkak. Adakah nasihat buat orang non-difabel ingin ikut terlibat advokasi aksesibilitas bagi difabel? Oh bisa. Jadi saya sudah sharing ini sih slide tentang etiquette to disabled people, disabled person ya. Nanti bisa diminta ke Permira, mungkin bisa di share ke sosial medianya. Jadi kita semua bisa. Jadi kita semua itu dari hal kecil kayak tadi penggunaan toilet yang khusus untuk atau accessible toilet. Misalnya teman-teman jalan ke mall, terus nemu orang nih karena antriannya banyak, dia masuk ke accessible toilet, tolong di situ ditegur orang tersebut, kasih tahu gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya orang lagi jalan di orang yang tidak punya visual impairment lagi jalan di jalan khusus untuk orang yang tunanetra. Itu kan ada kan yang kuning-kuning atau titik-titik. Ya, Nah, ya. itu teman-teman mungkin bisa kasih tahu, tolong minggir, jangan jalan di sini. Nanti kalau di belakang ada orang yang lagi visual impairment lewat, mereka nggak bisa lewat, kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman di Rusia nih ya, kalau negara-negara maju biasanya orang-orang dengan visual impairment tuh mereka punya anjing pembantu untuk jalan-jalan gitu. Nah itu tolong ya kalau misalnya anjingnya pas lucu atau bulunya tebal banget, jangan disentuh kalau mereka lagi bekerja. Itu disturbing banget. Karena anjing itu kan dilatih ya. Seperti itu. Itu juga tidak sopan. Jadi memang beberapa kali aku juga lihat di Rusia juga bangunan di universitasnya, kampusku itu juga udah ramah, juga beberapa kali juga kayak transportasinya memang khusus dan mereka kayak transportasi di bis itu udah yang aware gitu. Ini nih buat orang yang bisa apa ya, buat orang khusus nih, ini buat ibu. Nah, itu yang easy banget untuk dilakukan. Maksudnya teman-teman sehari-hari terpapar. Nah, gitu kan ada ibu-ibu hamil yang pura-pura tidur gitu kan. Kalau di sini tuh yang kayak yang ya ampun, memang betul sih kayak yang apa ya kaget ceritanya kayak gitu ya. Balik lagi ke Indonesia ya memang lagi-lagi memang Indonesia ini kan perlu belajar banyak PR juga ya Bel ya. Jadi kayaknya pertanyaannya sih diakhirin dulu nanti kalau misalkan nanti teman-teman yang belum sempet dibacain pertanyaan nanti mungkin Mbak Bella bisa bantu baca balesin ya Mbak Bella ya. Boleh insyaallah. Kayaknya sesi kita berakhir di sini ya Mbak Bella. Nah ini habis ini kita balikin langsung ke Mas Naufal. Nah saya pribadi Dika mohon maaf kalau misalkan selama bebas baper ini selama 1 jam ada kata-kata yang salah gitu ya. Maju terus buat Indonesia, ramah lingkungan buat kawan-kawan difabel di Indonesia gitu ya. Mungkin Mbak Bella ada pesan terakhir? Jadi
perayaan International Day of Person with Disability itu bukan hanya punya saya dan teman-teman gitu, tapi juga punya kalian-kalian semua, punya kita bersama. Selain itu juga jadi bahan refleksi ya, apa aja sih yang selama ini kita sudah lakukan istilahnya untuk kalau saya, untuk meningkatkan awareness orang lain biar istilahnya peduli terhadap para, person with disability. Kalau mungkin teman-teman di Rusia mungkin bisa refleksi diri, apakah selama ini pernah nih duduk di kursi di bus yang khusus untuk, kursi roda, pernah nggak pakai toilet, yang aksesibel untuk, person with disability, pernah nggak jalan di jalan khusus yang untuk, visual impairment. Mungkin refleksi diri aja, terus juga apa ya, istilahnya mulai sensitif, mulai aware di lingkungan sekitar, di tempat-tempat umum. Kalau misalnya ada orang yang, person with disability yang ada kesulitan, misalnya barang bawaannya banyak atau mau nyebrang masih ragu-ragu, ini sudah bisa nyebrang apa belum, please ask, to help them gitu ya, jangan ragu. Jangan takut untuk membantu, orang-orang, person with disability ini jangan takut untuk membantu, mereka itu justru istilahnya senang untuk dibantu, tuh. Jadi jangan takut menyinggung, asalkan kita sopan, seperti etiket yang tadi beberapa sudah saya share. Oke, kalau gitu. Mhm. Dari aku udah cukup, dari Mbak Bella udah cukup, jadi aku balikin ke Mas Naufal ya. Silakan Mas Naufal. Wah, terima kasih banyak nih untuk kakak narasumber hari ini, Kak Bella Leksmita Dora dan Kak Moderator Kak Dika Ayu Safitri. Bagi yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mungkin ingin penasaran lagi tentang disabilitas, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Kak Bella Leksmita, yaitu @belladora, Bella Dora, dan diskusi bebas baper kali ini mungkin sudah akan diakhiri, karena kita sudah berbincang dalam 1 jam kurang lebih. Nah, sampai bertemu dengan diskusi bebas baper di bulan depan dengan topik yang masih berbeda-beda lagi. Karena itu, saya sebagai pembawa acara akan mengakhiri diskusi hari ini dan sampai bertemu di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.